Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, saudara-saudara yang saya hormati dimanapun Anda berada, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ketenteraman hati. Kedua kalinya rahmat dan salam sungguh dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang hidup pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang tertinggi itu adalah ketenteraman hati. Di mana hati itu merasa tentram, merasa aman, dan tidak ada rasa sedih. Tapi dalam realitasnya banyak orang tua hidupnya itu merasa sedih, merasa susah. Di dalam hatinya itu adalah rasa galau yang dia tidak tahu kenapa dia bingung dan apa penyebabnya dan tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Itu sering kita terjadi. Maka kita dengar keluh kesah seorang, hatinya merasa bingung, merasa gelisah, dan dia tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, orang itu banyak merasa ada kesusahan, ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Misalnya karena dia punya hutang yang tidak bisa membayar, sehingga dia susah hidupnya, hazan. Atau dia punya anak yang dia merasa anaknya tidak mematuhi, tidak mentaatinya, sehingga dia susah. Merasa hidupnya itu merasa bingung karena akibat anaknya yang tidak bisa diatur. Atau mempunyai istri itu yang suka marah-marah dan kadang-kadang dia hidupnya boros, sehingga hidupnya itu tidak tenang, dia itu susah hidupnya. Atau karena punya teman yang selalu mengganggunya, punya teman yang merasa mengancamnya, karena punya teman dia penipu, pembohong, atau dia punya tetangga yang tangga-tangga yang nggak baik, suka buat onar, maka dia hidupnya susah. Itu realitasnya. Dan juga ada orang itu hidupnya susah, kenapa? Karena dia itu merasa lemah, merasa tidak mampu, baik karena dia lemah karena fisiknya, dia badannya tidak sehat, sehingga dia lemah, dia buat dirinya itu tidak tenang, tidak tentram. Atau dia itu merasa dia tidak berdaya dengan lingkungan di sekitarnya. Itu dia membuat hidupnya itu tidak tenang, tidak tentram. Itu realitasnya begitu. Nah, juga ada orang itu tidak tenang, kenapa? Dia karena pemalas. Sehingga dia tuh ketika mendapatkan beban pekerjaan itu, dia susah duluan. Oh, disuruh dia itu misalnya suruh nyapu bagi santri, dia merasa beban. Dia itu ketika diminta untuk nyapu, kan dia malas untuk bekerja. Atau kalau diam di rumahnya, ketika orang tuanya disuruh misalnya itu untuk bekerja, membantu-bantu di rumah, dia itu hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena dia malas untuk bekerja. Itu jadi malas itu juga mengganggu pada ketenteraman hati. Nah, kemudian yang kelima itu yang membuat realitas seorang itu tidak tenang, tidak tentram itu apa? Pengecut, penakut. Sedikit-sedikit ini takut. Dia malam hari mau pergi takut hantu. Mau pergi di jalanan takut ada rampok. Apalagi zaman sekarang musim corona. Sedikit-sedikit takut. Mau ke toko takut, ketemu dengan orang takut. Hidupnya tidak tentram, hidupnya tidak tenang. Karena takut berlebihan. Dia mau bicara takut. Mau dia itu bekerja, mau berdagang takut. Jadi orang penakut itu, pengecut itu hidupnya tidak tenang, tidak tentram. Nah, kemudian yang keenam yang membuat orang tidak tentram itu adalah pelit. Orang pelit itu hidupnya tidak tentram, khawatir uangnya habis, uang hartanya hilang. Mau makan, hutangnya takut habis. Mau ini takut. Sehingga hidupnya tidak tentram. Kenapa? Khawatir kekayaannya hilang terus, itu adalah model orang yang pelit. Jadi yang keenam itu orang pelit itu membuat hati orang itu tidak tentram. Nah, kemudian yang ketujuh itu yang membuat orang hati tidak tentram itu apa? Dililit hutang.
hutangnya banyak. Apalagi hutangnya itu dengan tetangga, subhanallah. Dan dia merasa tidak mampu dan betul-betul tidak mampu untuk membayar hutang. Hatinya pasti tidak tenang. Hatinya tidak tentram, pasti itu tidak akan tentram. Kemudian yang terakhir itu adalah mendapat tekanan-tekanan dari orang lain. Hidupnya tidak merdeka. Baik disebabkan karena dia badannya memang orangnya itu lemah, atau karena dia itu hutang, atau karena dia itu memang hidup di daerah-daerah yang tidak baik, daerah-daerah pramucara, itu hidupnya tidak tenang. Jadi ada 8 hal yang mengganggu ketenangan orang itu. Merasa galau, merasa susah, merasa lemah, kemudian itu pemalas, pengecut, kemudian pelit, kemudian lilit hutang dan tekanan orang lain. Yang menjadi pertanyaan itu, bagaimana caranya supaya kita ini mempunyai hati tenang, mempunyai hati yang tentram, dan terhindar dari 8 penyakit hati itu. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang sahabat pagi-pagi itu ada di masjid dalam wajah yang muram, wajah yang sedih, wajah yang muram. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, apa yang membuat engkau itu datang ke sini pada pagi hari, bukan waktu sholat, dan dengan wajah yang sedih? Ya wahai Rasulullah, aku datang ke sini, saya dengan hati saya susah, saya dililit hutang, saya tidak bisa membayar hutang. Lalu Rasulullah mengajarkan doa supaya diberikan ketenangan hati dan ketenangan hati, dan doa disuruh baca setiap hari ini pada pagi hari 3 dan pada sore hari 3, dan Rasulullah akan terhindar dari kesusahan itu. Apa doanya yang diajarkan? Yaitu doa yang sering kita dengar, yang sering kita baca, namun mungkin kita belum menghayati. Doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Yang dibaca 3 kali pada pagi hari dan 3 kali setelah sore hari. Atau gampangnya dibaca 3 kali setelah salat subuh dan 3 kali setelah salat maghrib. Apa artikan coba? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi, bingung, galau, wal hazani, dan susah. Apa bedanya hammi dan hazan? Hammi itu adalah kebingungan hati yang dia tidak tahu dari mana datangnya kebingungan itu. Dia tidak tahu penyebab dan dia bagaimana penyelesaiannya. Penting hatinya gelisah, galau, itu namanya hammi. Tapi kalau hazani itu ada masalah yang tidak dapat diselesaikan atau mengganggu hidupnya. Seperti masalah punya hutang, atau problem keluarga, problem dengan tetangga, itu namanya hazan. Kemudian doa berikutnya apa? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah. Lemah fisik, lemah harta, lemah pikiran, lemah pergaulan. Ya, terutama lemah iman. Gitu. Kita minta. Kemudian wal kasali, malas. Malas untuk beribadah, malas baca Al-Qur'an, malas berzikir, malas berkhidmat pada masyarakat, malas untuk bekerja, malas berjuang, itu malas itu. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal buhli. Ya Allah, dan aku berlindung kepadamu minal jubni, dari penakut, jubn, penakut yang berlebihan, sehingga hal yang tidak perlu takut dia takut. Jadi tak boleh dari penakut. Namanya jubni itu bukan khauf tapi jun. Ya, ini takut yang berlebihan. Takut dengan penyakit berlebihan, itu buat hatinya tidak tenang. Takut berlebihan terhadap kemiskinan juga tidak tenang. Takut berlebihan dengan hantu juga tidak tenang. Ini jubni, itu namanya jubni, itu pengecut kalau bahasa kita. Kemudian apa? Wal bukhli, pelit. Orang pelit itu tidak enak juga gitu. Karena hatinya eman-eman, mikirin hartanya, takut habis terus.
Dia kalau punya mobil khawatir jangan mobilnya nanti kena diganggu anak-anak. Kalau punya rumah khawatir nanti kecurian terus. Punya taman jangan-jangan nanti dirusak. Jadi orang pelit itu tidak enak. Maka yang kemudian berikutnya wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang. Kata lilit itu kan dililit. Jadi seakan-akan hutang ini sudah ada dalam dirinya, apa? Mengikat dirinya. Sana sini hutang. Bayangkan, hutang sudah banyak. Di depan rumah punya hutang, di belakang rumah punya hutang, sebelah kanan punya hutang. Jadi hidupnya tersiksa. Teman sekantor dengan teman sekantor punya hutang, dengan teman olahraga punya utang. Maka hidupnya itu jadi tidak tenang. Maka minta kepada Allah jauhkan dari utang. Kemudian yang terakhir, waqah rijal, tekanan orang lain. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Maka karena itu, mari kita bersama-sama mengamalkan doa ini supaya oleh Allah diberikan ketenangan hati, ketenteraman hati. Itu yang pertama kita berdoa. Jadi doa yang diajarkan Rasulullah pada sahabatnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min qalabati daini wa qahri rijal. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.